Halo teman-teman, oke kali ini kita akan belajar cara membuat logo maskot teman-teman. Jadi apa itu logo maskot? Logo maskot itu intinya gini teman-teman, logo yang dimana terdapat seorang karakter, entah itu karakter lucu, karakter wanita, pria, kecil, anak-anak, dewasa. Nah itu disebut sebagai desain maskot ya, atau ada juga yang menyebut desain logo emblem gitu ya. Bukan emblem, maksudnya logo karakter gitu ya. Jadi kita akan bikin seperti itu. Nah biasanya logo ini banyak dipakai untuk kayak usaha makanan, misalnya kalau dia mempunyai ciri khas ya. Tapi ini bebas saja sih sebenarnya, tidak ada rumus khususnya gitu ya. Maksudnya kalau misalnya usaha makanan berarti harus pakai logo karakter gitu. Itu tidak ada aturan seperti itu. Yang pasti teman-teman suka-suka saja. Saya ingin membuat logo menggunakan ada karakternya ya silahkan dibikin. Oke teman-teman, daripada teman-teman tidak ada gambaran, kita langsung aja ke prakteknya. Langsung saya bikin file, kemudian new, biasa ya ukurannya 1000 x 1000 pixel, kemudian pilih create. Oke, pertama teman-teman yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk membuat ini teman-teman bisa banyak cara. Teman-teman yang pertama bisa gambar di kertas dulu, atau teman-teman bisa langsung saja bikin di AI-nya menggunakan shape-shape yang udah ada atau menggunakan pen tool. Nah di sini saya ingin memberi tahu teman-teman cara membuat di AI-nya langsung. Karena saya tidak sempat menggambar menggunakan kertas ya, jadi saya langsung aja bikin di AI-nya. Pertama saya akan membuat sebuah shape ya, saya menggunakan pen tool saja biar lebih bebas ya teman-teman. Saya bikin shape modelnya seperti ini. Ini teman-teman silakan kalau teman-teman kesusahan mengikuti cara ini, teman-teman bisa menggambar dulu di kertas ya. Tidak masalah karena setiap orang kan punya cara tersendiri ya. Nah, kalau teman-teman lebih nyaman menggambar dulu silakan saja ya kan. Oke, saya bikin seperti ini. Kemudian telinga. Jadi ini saya pengen angle-nya dia itu dari samping ya, tidak dari depan tidak dari depan persis. Nah, mungkin seperti ini. Saya putuskan, tahan kontrol, kemudian klik luarnya. Nah, kita bisa rapikan sedikit. Cuma kekurangan dari teknik ini teman-teman bisa lama berpikir di depan PC ya. Kalau teman-teman menggambar dulu kan teman-teman bisa tinggal mengikuti hasil dari gambar teman-teman. Tuh, jadi teknik ini punya kekurangan itu tadi teman-teman. Teman-teman kadang ketika lagi asik mendesain, teman-teman perlu cari ini pasnya di mana sih gitu kan. Nah, teman-teman perlu berpikir sampai situ nanti. Kalau menggunakan teknik ini, tapi kalau teman-teman terbiasa nyamannya menggunakan ini ya tidak masalah ya. Oh ya mohon maaf teman-teman, di sini lagi ribut berisik jalan rayanya. Jadi mohon dimaklumi saja, dikecilkan saja volumenya agar tidak kaget teman-teman ketika ada motor lewat ya. Karena di sini daerah-daerah yang cukup ramai teman-teman. Oke, jadi saya akan buat outline-nya dulu teman-teman. Saya bikin seperti ini. Mungkin stroke-nya saya tambahin jadi 3 atau ya 3 lah ya. 3 saya rasa cukup. Kemudian saya ingin karakternya itu punya peci. Ya, jadi sebenarnya logo ini sudah saya bikin teman-teman sebelumnya. Jadi saya pernah dapat klien yang minta tolong dibikinin logo. Dia punya usaha angkringan. Kemudian saya berpikir logonya bagus seperti apa sih? Nah, kebetulan orangnya itu sering pakai peci, teman-teman. Sering pakai peci. Jadi saya ilustrasikan aja dia langsung di ininya ya, di logonya biar orang lebih kenal. Jadi selain mengenal produknya, orang-orang juga mengenal orangnya, penjualnya gitu ya. Oke, langsung seperti ini. Star pecinya kita bisa atur sedikit teman-teman. Oke, mungkin saya rotasi sedikit ya, rotasi dikit aja. Nah, kemudian saya akan buat bagian mata seperti ini. Lonjong aja matanya, saya switch dia, hilangkan fill-nya dulu, kemudian di switch. Kemudian saya rotasi seperti ini, kira-kira di sini ya matanya. Kemudian saya tambahin kayak sejenis bulatan sempurna ya. Ini warnanya putih. Maaf, ini stroke-nya saya hilangkan. Kemudian teman-teman bisa paskan dia di sini. Ya, kemudian saya bikin mata satunya di sini menggunakan pen tool aja seperti ini teman-teman. Oke, kemudian warnanya warna ini sama. Untuk posisi ya kita bisa atur-atur saja ya.
Kemudian untuk buat hidung di sini kita bikin pakai pen tool aja. Saya bikin menggunakan pen tool seperti ini, klik klik, shred. Kemudian ada sejenis seperti ini hidungnya, gini. Oke. Nah, oh sebentar teman-teman, kita bisa atur lagi. Ini terlalu tajam hidungnya teman-teman. Hati-hati kalau teman-teman bikin seperti ini. Nah, anggap aja hidungnya gini ya. Kemudian untuk mulut kita bisa bikin lagi mulutnya seperti ini. Misalnya seperti biasa perahu ya. Kalau mulut biasanya model-model perahu. Oke. Terlalu besar mulutnya, kita bisa perkecil lagi, misalnya segini. Pindahin dia agak mepet ya. Jadi gini. Kemudian bentuk mukanya kita bisa atur lagi biar lebih keren. Seperti ini misalnya. Nah, ini kalau teman-teman lama ngatur ini, teman-teman bisa pakai bantuan yang namanya smooth ya. Smooth tool, di sini ada smooth tool. Teman-teman bisa kasih halus di sini, seret, biar dia lebih halus ininya. Nah, gini maksud saya. Oke, jadi sampai sini. Kemudian berikutnya saya ingin membuat mungkin kita langsung berikan warna aja ya. Jadi di mukanya kita bisa berikan warna, kita cari warnanya ya. Saya cari manual aja warnanya. Misal warnanya warna kulit yang jelas ya. Warna kulit agak cerah lah ya, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa oke. Ini adalah warna kulitnya. Oh iya, sebentar teman-teman. Kita tidak bisa langsung memberi warna karena kita perlu memotong ini. Saya hilangkan dulu warnanya ya. Nah, yang ingin saya lakukan adalah sini bagian telinga. Ini kan ada yang tidak terpotong, hati-hati. Pastikan dia terpotong seperti ini. Kemudian untuk stroke-nya saya rasa saya ingin tambahin jadi 4 aja ya. Jadi 4 seperti ini. Kemudian ini kalau ada yang kurang lurus seperti ini, jangan ragu untuk dirapikan lagi teman-teman. Biar teman-teman tidak menyesal ketika udah berubah jadi fill ya. Nah, kalau udah jadi seperti ini, saya akan convert ini, seleksi semua. Pilih expand. Tadi hafal ya besarnya ya. 4 ya, 4 besar garisnya 4. Nah, kita objek expand. Kemudian teman-teman bisa oke. Nah, seperti ini. Seleksi semua, kemudian menggunakan shape builder. Di sini kan ada jenis gini, kita hilangkan alt, kemudian delete shred gitu ya. Ini juga shred. Nah, jadi kemudian di sini saya ingin dia tidak seperti ini, saya ingin dia agak tajam, maka saya hapus satu titik di sini. Yang ini misalnya klik, nah maka dia akan jadi tajam. Oke. Kemudian apalagi teman-teman, saya mungkin akan membuat tangan ya. Saya akan membuat tangan atau badannya aja dulu. Nanti kita warnai terakhir aja ya teman-teman. Terakhir aja kita warnai, nggak apa-apa. Saya bikin tangan badannya, maksud saya badannya seperti ini. Jadi dia sedang memegang memegang tangan kanan memegang tusuk sate gitu kan, tangan satunya memegang nasi ya, nasi biasa di angkringan gitu ya. Kalau teman-teman bingung seperti apa nasinya, ya bisa googling ya, teman-teman bisa googling nasinya seperti apa itu nasi angkringan gitu ya. Nah gitu aja sih teman-teman. Ini kita bisa bikin badan dulu seperti ini. Stroke mungkin berapa, 4 ya, 4 levelnya tadi 4. Ini aja kita bisa perbesar dia sedikit segini misalnya, kemudian kita pasin. Oke, kemudian mungkin langkah-langkah lebih baiknya kalau ini saya berikan warna aja ya teman-teman. Oke, kita berikan aja warna di sini. Saya seleksi dulu semua yang ada di wajah. Jadi kepala ya, satu kepala kita seleksi, pilih yang Pathfinder kemudian Unity. Nah, barulah kita isi warna menggunakan shape builder. Misal warna ini saya isi hitam aja dulu, hitam. Kalau udah kita tinggal ganti, misal peci jadi putih ya, peci putih. Wajah warna mukanya apa tadi ya, ya seperti ini, cuma kita perlu cerahkan sedikit. Jadi nah mungkin ini lebih tepat ya warnanya. Oke, kemudian ini shape ini akan saya kirim ke paling belakang biar tidak kelihatan garisnya di depan. Warnanya nanti aja kita berikan warna.
Saya ingin buat tangan sekarang teman-teman. Nah untuk buat tangan saya menggunakan pen tool biasa, pen tool seperti ini. Saya bikin tangannya gini aja teman-teman. Sebentar kita pelan-pelan untuk bikin tangan. Mungkin tangannya gini. Yang jelas bikin dia sesimpel mungkin teman-teman. Simpel tapi mewakili. Nah ibaratnya ini kan kalau kita lihat jarinya cuma 3 ya teman-teman. Tapi ini udah mewakili, tidak harus 5 teman-teman. Karena cukup segini aja sebenarnya ini udah tahu oh dia sedang memegang sate gitu ya. Saya pengennya dia megang sate nanti ini. Oke. Kemudian kita bisa rotasi dia sedikit, seret. Nah, nanti dia sedang megang sate tangan yang sebelah sini. Oke, kemudian ini kita bisa tambahin rounded sedikit biar tidak terlalu tajam di sini. Oke, dia sedang memegang sate nanti ya. Kemudian apalagi teman-teman, kita bisa bikin satenya ya. Satenya bikin kayak gini aja. Saya bikin menggunakan pen tool, bikin seperti ini 4 ya, stroke-nya 4 seperti biasa. Kemudian kita bisa bikin kayak buletan lonjong gini ya, shred. Nah kemudian untuk warna mungkin orange ini misalnya. Kemudian teman-teman bisa centerkan dia, line. Kemudian teman-teman tinggal duplikat yang ini, duplikat. Nah jadi ini sate ceritanya. Kemudian di group Ctrl G, jadikan dia menjadi 2 seperti ini. Kemudian saya rotasi dia sedikit, shred gini ya. Nah teman-teman bisa letakkan di tangannya nih. Jadi dia sedang memegang sate ini. Sate telur ini ya, kalau orang sebutnya di angkringan sate telur. Oke gini. Kalau kurang mepet teman-teman bisa agak miringkan sedikit yang ini. Kita miringkan dia sedikit teman-teman, shred gini. Kita pepetkan sedikit tidak masalah ya. Nah gini teman-teman. Jadi teman-teman. Kemudian untuk tangan di sini saya ingin berikan warna juga, yaitu warna wajah. Harusnya sama ya seperti warna wajahnya. Oke, ini kemudian saya send ke depan. Nah ini dia sedang memegang sate ini. Bagian sini mungkin kita bisa atur sedikit biar tidak terlalu lurus ya. Karena tangan kan tidak lurus-lurus banget teman-teman seperti ini. Oke. Kemudian bagian sini saya bisa atur lagi sedikit. Saya kurangi titiknya, titik padnya maksud saya. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian apalagi nih tangan sebelah sini saya rasa dia sedang memegang dia memegang nasi ya, bungkusan nasi biasa, nasi bungkus gitu ya. Saya bikin seperti ini. Nah, tangannya simple banget nih teman-teman, bahkan tidak seperti tangan ya kalau kita lihat, tapi dia mewakili, intinya dia mewakili aja seperti ini. Kemudian apalagi nih yang kurang teman-teman, dia sedang pegang nasi ya, nasi bungkus ya. Kalau nasi bungkus itu bentuknya kayak gimana? Mungkin kayak gini. Coba saya bikin dia nasi bungkus tuh. Kalau saya lihat ya kebanyakan orang membungkusnya kan kayak gini ya teman-teman. Nah nasi bungkus seperti ini. Oke. Warna nasi bungkusnya ya putih aja cukup ya, putih. Kemudian saya pingin bikin kayak sejenis ini, biar ada efek bawah ini kertas gitu ya. Cuma ini saya bikin tajam. Setelah saya ganti jenis stroke jadi ini, shred. Oke, jadi ini nasi bungkus ceritanya. Set. Nah ini saya bisa group dia, Ctrl G. Jadi ini teman-teman, ini tangannya. Nah kemudian saya pingin bajunya ini warna merah ya, merah ini misalnya. Ntar kepalanya saya group aja dulu ya, Ctrl G, kita pasin dia seperti ini misalnya. Kemudian saya pingin dia mempunyai background bulat ya, biar tidak terlalu polos. Gini saya pingin ada background bulat seperti ini di belakang. Warnanya ini ngambil warna satenya, teman-teman, send ke paling belakang. Mungkin saya perkecil sedikit seperti ini. Warna merahnya mungkin tidak usah terlalu terang, saya bikin agak-agak
ini sedikit gini. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya simple ya, simple banget ya. Kemudian ini tangan outline-nya mungkin saya bikin dia melengkung gini aja ya, biar tidak terlalu tajam. Gini jelek kelihatannya ya kalau terlalu tajam. Nah, kalau udah seperti ini mungkin baju kita bisa variasikan ya. Kita bisa tambahin kayak jenis baju koko, kan baju koko kan biasanya ada ininya ya. Nah, kemudian di sini juga saya bikin baju koko lagi. Ini. Kemudian kancing bajunya teman-teman bisa bikin juga. Hal-hal detail kecil seperti itu sebenarnya itu yang biasanya dilihat sama orang, teman-teman. Nah, kayak gini ya. Kecil sebenarnya dia. Tidak menjadi fokus tapi itu menjadi detail saja. Nah, gitu. Anggaplah segitu. Kemudian belum selesai, teman-teman. Saya bisa nambahin lagi ketebalannya tapi nanti aja terakhir. Saya ingin menambahin stroke lagi nanti secara keseluruhan ini biar lebih tebal. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman bisa seleksi semua. Jadi sebentar, ini saya geser sedikit ya sini. Teman-teman bisa seleksi semua ini. Tangannya kayak saya atur sedikit aja ya, biar tidak terlalu kaku. Oke. Seleksi semuanya, kemudian teman-teman Ctrl C, Ctrl F, pasti di tempat ya. Kemudian teman-teman object, expand appearance. Sebentar, saya keluarkan aja dulu ya seperti ini. Object, expand appearance, kemudian seleksi lagi, object, expand, kemudian di OK. Kemudian teman-teman tinggal Pathfinder Unity. Nah, maka dia akan jadi dua gini ya. Jadi maksud saya ingin bikin seperti ini intinya. Kemudian saya tinggal senterkan lagi, balikin lagi ke sini, dipasin teman-teman. Pasin ya, straight. Kemudian send ke paling belakang. Kemudian saya tambahin stroke ya untuk shape yang hitam tadi. Saya tambahin stroke biar dia kelihatan. Nah, kalau teman-teman lihat di belakang sudah ada kayak stroke ya. Bikin dia stroke, kemudian ini pilih yang tengah, pilih yang luar. Nah, jadi gini maksud saya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, jadi kemudian apalagi yang bisa kita tambahin teman-teman? Teksnya, jangan lupa kita tambahin teks. Misalnya saya bikin teks namanya angkringan. Fontnya roterin misalnya, roterin mana yang ini ya, demo ya, regular. Nah, ini. Kasih aja dia di sini misalnya. Terus ada satu lagi misalnya, ini kan kebetulan saya pernah bikin sih teman-teman, jadi saya pakai aja persis seperti yang saya bikin, namanya angkringan Mas Hafiz ya. Teman-teman bisa bikin versi teman-teman sendiri ya. Gini contohnya aja. Kemudian masnya saya bikin kecil saja, dia letaknya di sini, Hafiznya bisa di sini. Nah, jadi dia saling mengisi shape-nya. Atau gini aja. Nah, masnya bisa di sini. Ini teman-teman jadi. Terus ini saya convert jadi shape dulu ya. Pilih object, expand. Oke. Saya pilih setiap kata dulu ya. Angkringan di Unity, kemudian masnya juga Unity, Hafiz juga di Unity. Warnanya apa? Warnanya kita pakai ini, orange. Orange ini aja ya. Nah, gini. Kemudian ini kan ada stroke-nya saya tetap pakai, cuma dia saya ganti menjadi outside. Nah, jadi gini. Jadi stroke-nya itu berada di luar gitu ya. Angkringan Mas Hafiz. Nah, kalau udah seperti ini kan teman-teman tinggal ngatur ya, teman-teman tinggal ngatur aja posisinya di mana sih yang bagus gitu ya. Masnya mungkin saya letakkan pas di sela-sela ini mungkin ya. Angkringan Mas Hafiz. Rapetin sedikit, angkringannya kasih paling depan misalnya gini. Ya kan? Kemudian badannya mungkin nanti saya bisa potong aja sedikit badannya biar nggak ketemu dengan ini. Oke, saya rasa gini aja teman-teman, kita bisa senterkan sedikit thread gini. Nah, gini ya. Saya rasa cukup teman-teman. Kemudian ada satu lagi hal yang saya lupakan teman-teman, angkringan ini. Ini saya copy dulu. Saya seleksi semuanya, Ctrl C, Ctrl F, stroke-nya dihilangkan.
Maaf, bukan disilangkan. Jadi tetap seperti ini. Dia ada dua ya. Teman-teman keluarkan aja dulu nggak apa-apa. Pilih objek, expand appearance, kemudian objek, expand lagi. Kalau udah teman-teman tinggal unity. Jadi maksud saya ingin menambah ketebalan ini teman-teman. Saya tambah lagi ketebalannya gitu ya. Nah dengan cara gini. Pasin. Stroke-nya ditambah jadi 1 misalnya, kemudian dijadikan offset, pilih yang tengah, send ke paling belakang. Kalau kurang tebal teman-teman bisa tambah lagi. Nah gini, ini yang ingin saya bikin tadi teman-teman, send ke paling depan. Oke, jadi teman-teman, kalau terlalu tebal teman-teman bisa kurangi aja ya. Ini kan terlalu tebal nih kayaknya, misalnya 4, saya 4 cukup ya. Yang ini juga saya kurangi jadi 3 misalnya. Udah jadi teman-teman. Kemudian badannya ini saya pengen tidak sepanjang ini, jadi saya cut aja menggunakan ini. Saya pakai rectangle, saya seleksi rectangle itu dan badannya pilih shape builder teman-teman, kemudian tahan Alt, kemudian delete thread. Nah jadi badannya tidak sampai kena ke tulisan, itu saya pinginnya seperti itu teman-teman. Saya hilangkan ini. Nah jadi ya kurang lebih seperti ini aja teman-teman. Angkringan Mas Hafiz, kayaknya terlalu tebal ya ini ya. Sebentar, saya tipiskan aja sedikit ya ini. Jadi 2 misalnya. Gini ya. Oke ya, cukup teman-teman. Kemudian warnanya. Oke, sekarang saya expand dulu semuanya. Jadi saya pilih semua ini. Kemudian teman-teman objek, expand appearance, sekali lagi objek, expand, kemudian oke. Nah maka sekarang akan jadi shape semua, sudah tidak ada lagi stroke. Kemudian untuk warna outline, saya ingin dia tidak hitam tapi agak coklat. Saya seleksi warna hitam, kemudian pilih select same fill color, pilih coklat. Nah coklatnya teman-teman bisa turunkan levelnya sedikit jadi segini lah ya. Nah jadi tidak hitam warnanya gitu teman-teman. Kalau udah teman-teman tinggal group, Ctrl G. Kemudian saya ingin duplikat dia jadi 2. Untuk memperhias, untuk finalnya teman-teman bisa tambahin kayak sejenis apa di sini, sebuah shape ya gini. Send ke paling belakang. Nah jadi kemudian saya akan copy lagi nih, Ctrl C, Ctrl F. Kemudian teman-teman pilih Pathfinder Unity, maka dia akan jadi satu kesatuan gini. Kemudian teman-teman tambahin stroke ya, stroke, tambahin stroke-nya warna putih biar kelihatan, shred. Nah, pilih yang outside, centerkan, pilih yang center ini maksud saya. Kemudian kita bisa send to back, shred. Nah, jadi ada jenis pemisah ya antara background yang gelap ini dengan logonya. Oke, seperti ini saja teman-teman. Kemudian ini saya bisa kurangi opacity jadi 10%. Nah kita bisa perbesar. Kita kirim dia ke paling belakang, shred. Jadi teman-teman, nah kita tinggal perbesar aja nih, ini sedikit. Logo utamanya saya perbesar sedikit, Ctrl G dulu ya, kita grup perbesar misalnya segini. Nah jadi teman-teman kemudian tinggal disenterkan. Oke, kemudian satu lagi langkah terakhir, jangan lupa saya bikin frame, ingat 1000x1000 ya. Kemudian oke, kita senterkan dia, seleksi semua, klik kanan, make clipping mask, biar dia lebih rapi seperti ini. Kalau udah kita tinggal simpan file, export as. Teman-teman bisa cari lokasinya bebas. Misal di sini saya pilih use artboard, bikin namanya misalnya membuat membuat maskot atau karakter logo. Itu aja ya, membuat maskot atau karakter logo. Kemudian export. Sebentar, kok tidak bisa teman-teman. Kita cek lagi. 95 JPG ya, formatnya JPG. Oh dia tidak pengen ada garis miring teman-teman. Ini salah. Anggap aja atau gitu ya. Oke teman-teman, tinggal export. Oke teman-teman. Oke kita lihat hasilnya. Nah ini dia. Ini logo maskot atau logo karakter yang sudah kita bikin tadi teman-teman. Silakan teman-teman bisa coba lagi bikin yang lebih keren dari ini. Cukup sekian teman-teman tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.